فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Pada malam hari ini kita masuk kepada makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Jadi persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah itu harus digandengkan dengan persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena itu satu rukun. Jadi walaupun dia terdiri dari dua kalimat tapi dianggap satu rukun. Ya, apabila salah satu dari keduanya tidak terpenuhi, maka dia akan merusak yang lainnya. Bahkan bisa jadi membatalkan persaksiannya yang lainnya. Karena itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Baik, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa istinabu ma anhu naha wa zajar wa an la yu'badallaha illa bima syara'a. Ini makna syahadat. Makna ketika seseorang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, berarti konsekuensinya berarti dia taat kepadanya terhadap apa yang dia perintah. Dia mengikutinya. Kemudian yang kedua, dia membenarkan apa yang dia kabarkan. Membenarkan apa yang dikabarkan. Kemudian yang ketiga, dari keharusannya, konsekuensinya adalah menjauhi apa yang dilarang. Kemudian yang keempat, bahwa dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang disyariatkan. Apa yang dituntunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadat itu empat ya, perkara keharusan dari konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Jadi dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwa keharusan dari persaksian seseorang terhadap Muhammad adalah Rasul Allah itu bukan hanya sekedar diucapkan saja. Bukan hanya diucapkan dengan lisannya saja, tetapi dia harus, maknanya bahwa dia harus mengakui dengan lisannya, dengan lidahnya. Berarti dia ucapkan dengan lidahnya, lisannya, bahwa dia bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diakui. Dan diakui pula dengan hatinya, bukan hanya lisannya saja, bukan hanya dia ucapkan saja, tetapi di dalam hatinya juga harus dia mengakuinya. Harus selaras antara apa yang diucapkan dengan lisan dengan apa yang diyakini di dalam hatinya. Apa yang diyakini di dalam hatinya. Jadi dia berbicara dengan lisannya, kemudian hatinya dia membenarkannya. Adapun orang yang sekedar dilafadzkan dari lisannya, tapi dia diingkari dengan hatinya, itulah jalannya orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Dia hanya ucapkan dengan lisannya. Dia hanya mengatakan bahwa saya mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, tapi dalam hatinya tidak. Dia katakan saya pengikut Muhammad. Saya cinta kepada Nabi Muhammad. Saya mengikuti syariatnya. Ya, mungkin dia ucapkan dengan lisannya, tapi di dalam hatinya tidak. Ini abadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun. Wa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun.
Jadi ketika orang-orang munafikin datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Berarti kan dia ucapkan dengan lisannya, dengan lidahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah tahu bahwa engkau wahai Muhammad adalah Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui, menyaksikan bahwa orang-orang munafikin itu dusta. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menyingkap apa yang tersembunyi di dalam hatinya orang-orang munafikin. Ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, orang-orang munafikin di masa Nabi itu diketahui. Tetapi sebagian sahabat itu tidak mengetahuinya. Tidak mengetahuinya. Mereka hanya mengetahui secara zahirnya saja bahwa mereka itu adalah muslim. Kelihatannya mereka taat kepada ajaran Islam. Tapi mereka kemudian menyembunyikannya di dalam hatinya. Ini menunjukkan bahwa ketika diucapkan dengan lisan saja tapi tidak dibenarkan dengan hatinya, berarti tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat, tidak cukup. Buktinya kan orang-orang munafikin. Berarti tidak cukup pengakuan mereka dengan lisannya saja. Demikian pula ketika ada orang dia yakini dalam hatinya, tapi dia tidak ucapkan dengan lisannya, dia akui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah rasul, adalah nabi. Tapi dia tidak ucapkan dengan lisannya. Dia tidak ucapkan dengan lisannya. Ini tentunya bagi yang mampu berbicara dengan lisannya, karena ada orang mungkin yang tidak bisa berbicara dengan lisannya. Seperti misalnya orang bisu, diakui dalam hatinya tapi lisannya kan tidak mampu. Ini kan ada udzur namanya seperti ini. Diberikan udzur kepadanya. Tapi bagi mereka yang mampu untuk berbicara, maka dia harus ucapkan dengan lisannya. Dia yakini dalam hatinya dan harus diucapkan dengan lisannya. Kalau hanya diyakini dengan hatinya saja, tidak diucapkan dengan lisannya, ini juga tidak cukup. Ini modelnya orang-orang seperti ini sama dengan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin. Jadi mereka itu mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengingkarinya. Mereka menentang. Bahkan mereka juga memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa tidak cukup hanya diyakini dalam hati, tapi tidak diucapkan dengan lisannya. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladziina yaquluna innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin. Sungguh kami mengetahui bahwa dia itu akan menjadikan engkau sedih, yaitu orang-orang yang mereka mengatakan bahwa kaum musyrikin itu tidak akan mendustakan engkau. Tetapi orang-orang yang berbuat zalim itu, yang zalim terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya jahadun, mereka ingkar. Jadi kalau mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianggap sebagai orang yang berbuat zalim, berbuat kezaliman. Ini juga tidak cukup. Tidak cukup. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwa kenapa orang-orang musyrikin seperti itu modelnya? Kenapa mereka mengakui dalam hatinya tapi tidak mau taat, bahkan menentang, mencela, bahkan diperangi, bahkan ingin dibunuh, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka yang menghalangi mereka termasuk diantara sebabnya adalah karena hasad. Mereka iri kepada
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana indal Yahudi wa indal musyrikin al-Arab. Bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikinnya dari kalangan orang-orang Arab. Orang-orang Arab. Jadi Abu Jahal itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal Amr ibnu Hisham, mereka mengakui, mereka mengatakan bahwa kami di sisi kami dan kami memiliki kabilah yang namanya Banu Hashim. Banu Hashim. Tetapi mereka mengatakan bahwa kami Bani Hashim itu memiliki nabi, memiliki rasul. Dan tidak ada pada kalian. Tidak ada pada kalian. Ya, tidak ada pada orang-orang Yahudi. Tidak ada pada kalian. Di sisi kami ada nabi dan rasul. Dan tidak ada dari kalian rasul. Dari kalian rasul itu. Oleh karena itulah mereka mengingkari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi waktu itu kan ada di sekitar Madinah. Ada tinggal di sana. Jadi mereka mengingkari risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hasad terhadap Bani Hashim. Jadi Bani Hashim itu termasuk silsilah keluarga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengakuinya. Abu Jahal sendiri mengakui itu dengan hatinya bahwa Muhammad adalah rasul, adalah nabi. Tetapi dia sendiri tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengucapkan dengan lisannya. Bahkan Abu Thalib sendiri, Abu Thalib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan dalam qasidah beliau, dia katakan laqad alintu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Ini Abu Thalib. Dia sendiri mengatakan bahwa saya mengetahui, sungguh saya tahu. Saya mengakuinya bahwa agama Muhammad itu adalah agama yang paling baiknya. Agama yang paling baiknya, agama manusia yang paling baiknya. Ini diakui oleh Abu Thalib sendiri. Akui Abu Thalib. Kemudian beliau mengatakan laulal mulamah wa hadara masabba lawajadtani samhan bidzalika mubinan. Seandainya bukan karena mulamah, bukan karena fanatik, ya, fanatik terhadap agama nenek moyangnya, agama bapaknya Abdul Muttalib. Seandainya bukan karena itu atau karena peringatan atau celaan, karena dia takut mendapatkan celaan dari kaumnya. Seandainya bukan karena itu, maka engkau akan mendapati saya samhan. Saya akan mengikuti itu agamanya Nabi Muhammad. Mengikuti agamanya Nabi Muhammad. Menunjukkan bahwa Abu Thalib sendiri mengakuinya. Makanya sampai di akhir hidupnya juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, diajak untuk mengucapkan ya ammi qul la ilaha illallah. Disuruhkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia tidak mau. Walaupun diakui dengan hatinya, tapi dia tidak mau mengucapkan dengan lisannya. Mengucapkan dengan lisannya. Maka oleh karena itu Abu Thalib tetap dia menganut agamanya bapaknya. Ya, tidak masuk dalam orang-orang musyrikin, kaum musyrikin. Ini menunjukkan bahwa diakui dengan hati, kemudian tidak diucapkan dengan lisan, itu tidak cukup. Tidak cukup. Adalah tidak cukup. Baik, kemudian tetapi harus diakui risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Kemudian i'tiqadan. Harus diakui zahirnya maupun yang batinnya. Apa yang dibawa? Apa yang tersembunyi? I'tiqadan, perkara-perkara yang gaib. Ya, tetap harus diakui, diyakini. Kemudian juga harus
diikuti, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disimpulkan dari 4 konsekuensi dari makna syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama bahwa ta'atuhu fi ma amara. Ini yang pertama yang harus dipahami, bahwa ketika orang bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, berarti dia harus taat terhadap apa yang diperintah. Ini banyak disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Ar-Rasul, maka dia taat kepada Allah. Berarti kalau dia tidak taat kepada Nabi Muhammad, berarti dianggap tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya sekadar dia ucapkan lisannya saya cinta kepada Allah, taat kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad, berarti pengakuannya tidak benar. Menunjukkan kewajiban mengikuti apa yang diperintah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain juga disebutkan wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami mengutus rasul kecuali liyuta'a, untuk diikuti. Jadi hanya untuk diikuti saja, bukan hanya untuk dijadikan pengakuan saja. Saya cinta kepada Nabi Muhammad dengan sangat cinta dan sebagainya, tapi kelakuannya dia tidak mengikuti apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang menunjukkan wajibnya. Di dalam ayat lain disebutkan wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abadan. Ini ancaman. Ancaman menunjukkan wajibnya. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, berarti kan tidak taat namanya. Durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya nar jahannam. Maka neraka jahannam adalah ancaman untuk dia. Khalidina fiha abadan. Disebutkan bahwa dia kekal di dalamnya, menunjukkan bahwa wajibnya taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak ya ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa itu harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Ar-Rasul itu datangkan kepada kalian, yang dibawa kepada kalian, fakhuduhu, maka ambillah, peganglah dengan kuat. Wa ma nahakum anhu, apa yang dia larang dari kalian darinya, maka fantahu, maka berhentilah. Ini menunjukkan wajibnya taat kepadanya. Taat kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara makna konsekuensi dari persaksian Muhammad adalah Rasul Allah adalah tasdiquhu fi ma amara. Membenarkan apa yang dikabarkan. Apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali perkara-perkara gaib. Perkara-perkara yang kita tidak melihatnya. Atau perkara-perkara yang belum terjadi. Atau mungkin perkara akhirat yang belum terjadi, kita tidak mengetahuinya. Itu ada dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah berita tentang Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala kan kita tidak melihatnya. Tapi yang kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Ini kan perkara gaib namanya. Begitu pula berita tentang malaikat. Malaikat juga begitu. Perkara gaib, kita tidak melihatnya. Walaupun dalam keadaan tertentu malaikat memperlihatkan dirinya, ya, seperti kan Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril. Tapi kita manusia secara umum kan tidak bisa melihatnya. Tidak bisa melihatnya. Begitu pula perkara-perkara yang lainnya. Perkara-perkara yang akan datang dari hari kiamat. Kapan terjadinya kiamat kan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengetahuinya. Walaupun sebagian di masa kita sekarang ada orang yang ingin lebih pintar daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditanyakan, dia tidak tahu. Ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'a, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Nah, hanya dia katakan mal mas'ulu anna bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Malaikat Jibril sendiri kan tidak tahu.
Ini malaikat, apalagi kita sebagai manusia. Ini perkara gaib namanya. Perkara-perkara gaib. Surga dan neraka juga perkara gaib namanya. Kemudian juga yang gaib dari kita adalah berita dari umat-umat yang terdahulu. Kan kita tidak tahu. Kita tidak mengetahuinya ketika seandainya tidak diberitakan di dalam Al-Quran. Seandainya tidak diberitakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak diberitakan kita tidak tahu. Itu perkara-perkara gaib namanya. Perkara yang gaib. Jadi membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasul Muhammad SAW. Dan Rasulullah Muhammad SAW tidak berbicara dengan berita-berita ini atau perkara yang menunjukkan perintah larangan, dan tidak berbicara dengan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri, tetapi dia berbicara dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya, termasuk wahyu, termasuk hadis. Hadis itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an itu adalah wahyu yang lafadznya itu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berubah. Tetapi kalau dia hadis itu wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi lafadznya itu dari Rasul Muhammad SAW. Tapi maknanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu juga adalah merupakan wahyu. Jadi makanya Nabi kita Muhammad SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga adalah istinabu manha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang dilarang, apa yang diperingatkan, apa yang dilarang oleh Rasul Muhammad SAW. Apakah itu dilarang berupa mengucapkan sesuatu atau perbuatan atau sifat-sifat. Karena ada sifat-sifat yang kita dilarang darinya. Seperti misalnya sifat hasad, dengki, dan sebagainya. Ucapan banyak juga, perbuatan-perbuatan banyak. Jadi apa yang dilarang berupa ucapan, perbuatan maupun sifat, maka hendaknya dia menjauhinya. Dan yang harus dipahami bahwa tidaklah Rasul SAW melarang dari sesuatu kecuali padanya itu ada bahaya. Kecuali ada bahaya di dalamnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala atau Nabi kita Muhammad SAW melarang dari mengerjakan atau mengucapkan sesuatu atau bersifat dengannya kecuali itu ada bahaya di situ. Ada bahaya di dalamnya. Jadi walaupun harusnya kita sebagai seorang mukmin kan kita tidak mengetahui semua. Dari semua ilmu kan kita tidak mengetahuinya. Ada mungkin perkara yang dilarang. Kenapa dilarang seperti ini? Apa hikmahnya? Apa bahayanya? Kadang kan kita tidak mengetahuinya. Tapi sebagai seorang mukmin, kalau dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulnya, maka cukup dia yakini bahwa kalau ketika dia dilarang itu ada bahaya di situ. Walaupun dia tidak tahu apa bahayanya, tapi sebagai seorang mukmin harusnya dia hanya mendengar dan taat saja. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika mereka diajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Dia tahu bahayanya atau tidak, tetap dia taat. Dia taat untuk meninggalkan apa yang dilarang. Begitu pula ketaatan. Ketika dia diperintah hanya dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami ikuti. Dia tahu kebaikannya atau tidak, dia taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ini sebagai seorang mukmin. Sebagai seorang mukmin. Ini juga disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibu." Jika saya melarang dari kalian
sesuatu maka jauhilah. Ini kaidah juga di dalam agama kita, bahwa menjauhi sesuatu yang dilarang itu tidak ada istilah sesuai kemampuan, tidak. Harus dijauhi. Harus dijauhi. Kenapa? Karena menjauhi sesuatu sebenarnya lebih mudah. Cukup dia tidak melakukannya sudah dianggap menjauhi. Misalnya tidak boleh berdusta misalnya. Cukup diam saja dianggap sudah menjauhi. Jadi tidak ada orang yang tidak mampu untuk meninggalkannya. Makanya tidak dikatakan sesuai kemampuan kalian, tidak. Kalau itu larangan. Kalau itu larangan. Misalnya dilarang minum khamar misalnya. Ya cukup dijauhi, tidak melakukannya, diam saja sudah dianggap meninggalkan. Dan semua orang mampu melakukannya. Mampu melakukannya. Kemudian wa idza amartukum bi amrin, jika saya memerintah kepada kalian sebuah perintah, perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah perintah itu sesuai kemampuan kalian. Tetapi ketaatan itu kebalikannya. Ketaatan kan ketika kita diperintah untuk sholatlah kalian, tidak bisa hanya diam saja. Kalau diam saja dianggap tidak sholat namanya. Harus berbuat. Harus melangkah misalnya ke masjid. Harus menggerakkan tangannya untuk berwudu dan sebagainya. Membungkukkan badannya untuk ruku, kemudian untuk sujud dan sebagainya. Kan harus berbuat. Makanya Nabi kita Muhammad SAW katakan, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ini kaidah ya secara umum. Jadi kalau dia perintah, dilakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai kemampuan. Seperti misalnya kalau dia kewajiban, ya tetap harus dilakukan kewajiban itu. Hanya saja mungkin sifat dari apa yang diperintahkan kepada kita tidak mampu melakukan semuanya dengan sempurna, maka sesuai kemampuan kalian. Ya, seperti misalnya lah sholat misalnya. Sholat kewajiban tetap harus dilakukan. Jadi kalau misalnya dia tidak mampu untuk berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, harus dia berbaring saja. Ini kan sesuai kemampuannya namanya. Karena harus dia berbuat di situ. Tapi kalau larangan tidak. Cukup diam saja sudah dianggap meninggalkan sesuatu itu. Baik, itu yang ketiga. Kemudian keempat diantara konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang disyariatkan. Jadi ibadah-ibadah itu diikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka termasuk diantara maknanya, maka tidak boleh kita mendatangkan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun niatnya bagus. Niat bagus tidak cukup menunjukkan bahwa amalan itu diterima. Harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seseorang menginginkan, kadang ada yang mengatakan, oh yang penting kan niat saya bagus, saya menginginkan pahala dan sebagainya. Tetapi amalannya adalah amalan yang tidak benar. Amalannya yang tidak benar, tidak mengikuti sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya tentunya tidak diterima. Tidak diterima. Makanya kaidah di dalam agama kita juga bahwa ibadah itu adalah perkara tauqifiyah. Ibadah itu perkara yang sudah tetap. Tidak bisa dirubah. Jadi tidak bisa kita merubah. Misalnya sholat maghrib misalnya, kita 2 rakaat saja. Itu tidak bisa. Karena itu sudah tetap namanya. Perkara tauqifiyah namanya ibadah. Tidak bisa seperti itu. Atau misalnya ada orang mau mengeluarkan zakat misalnya. Zakat. Misalnya nanti 2 tahun dia baru saya keluarkan. Tidak bisa karena ada ketentuannya memang. Atau misalnya dia katakan 1 tahun tapi saya mau keluarkan hanya 2% saja. Tidak, harus dia keluarkan 2,5%. Ini ibadah namanya, ibadah.
Ya sama dengan misalnya ibadah haji. Ibadah haji itu kan ada ketentuannya, dia harus datang ke Mekah untuk melaksanakan apakah itu tawafnya, apakah itu sa'inya, apa itu lempar jumrohnya dan sebagainya, kan harus. Wukuf di Arafah harus begitu. Ada itu ibadah perkara tauqifiyah, tetap harus dilakukan di sana. Tidak boleh buat semacam di sini Ka'bah di sini, kita berputar di sini saja. Tidak boleh seperti itu. Itu berarti tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis beliau, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, berarti kan tidak diperintah oleh di dalam syariat. Kalau tidak diperintah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya sudah pasti tertolak, tidak akan diterima. Artinya apa yang dia lakukan? Perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia. Dia akan rugi dari sisi waktu, mungkin dari sisi tenaga, dari sisi harta. Dari sisi harta rugi juga. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah katakan bahwa siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka pasti tertolak. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin mahdiyyin min ba'di." Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Ini kan kewajiban namanya, wajib bagi kalian. Tidak ada istilah tawar-menawar, sunnah saja, tidak ada, kewajiban. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafai rasyidin mahdiyyin min ba'di. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bahwa wajib bagi kalian mengikuti sunnahnya para khulafaur rasyidin, yaitu para sahabat Nabi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian kepadanya dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang mencela Abu Bakar, dia mencela Ali, atau mencela Umar misalnya, dia mencela Utsman bin Affan, itu tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengikuti sunnahnya mereka. Sunnahnya mereka. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Misalnya seperti hari Jumat misalnya. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu azan pada hari Jumat itu kan hanya satu kali saja. Satu kali saja. Tetapi ketika di masa Utsman bin Affan, manusia waktu itu, kaum muslimin pada waktu itu semakin banyak. Dan tidak ada pengeras suara pada waktu itu. Jadi hanya di atas di tempat yang tinggi azan. Jadi makanya Utsman bin Affan beristihad menurut ilmu yang dia miliki, bahwa hendaknya azan sebelum azan Jumat, hendaknya azan pertama dulu, supaya manusia meninggalkan jual belinya, kegiatannya, pekerjaannya. Nanti setelah itu sudah masuk waktu baru azan lagi untuk yang kedua kalinya. Ini sunnahnya Utsman bin Affan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah mereka. Sunnahnya mereka. Maka oleh karena itulah kalau ada masjid yang azan 2 kali, berarti itu sesuai dengan sunnah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Maka itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikutinya. Baik, ini contoh ya. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Gigi yang paling kuatnya. Paling kuatnya itu di belakang ya. Paling kuatnya. Menunjukkan bahwa kita diperintah untuk berpegang teguh dengannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah mengingatkan kepada umatnya. Hati-hati kalian terhadap perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kenapa? Karena perkara yang baru itu adalah bid'ah namanya. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah
sesat, bukan berarti menyimpang ya, bukan berarti bahwa mereka pasti dalam neraka, tidak. Tetapi mereka orang yang membuat perkara baru itu menyimpang dari jalan yang ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita mengingatkan kepada umatnya agar supaya mereka berhati-hati terhadap perkara-perkara yang baru. Karena itu sebenarnya perkara yang baru akan menyusahkan diri manusia itu sendiri. Jadi sebenarnya agama itu sederhana saja, cukup mengikuti perintah, menjauhi larangan, selesai. Adalah selesai. Ini juga merupakan bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Agar supaya hambanya berada di atas jalan yang lurusnya. Di jalan yang lurusnya. Baik. Kemudian berikutnya, itu selesai ya pembahasan syahadat Muhammad Rasulullah. Itu ada 4 konsekuensi di dalamnya. Baik, itu rukun yang pertama. Kemudian yang kedua berikutnya, wa dalilus shalah wa zakah. Dalil tentang salat dan zakat. Wa tafsirut tauhid. Qauluhu ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata. Wa dzalika dinul qayyimah. Ini pendalilannya dalam surah Al-Bayyinah. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar supaya mereka itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa yuqimus shalah, dan hendaknya mereka itu mendirikan salat. Wa yutuz zakat, dan mereka mengeluarkan zakat. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Ini dalil tentang salat. Jadi kita diperintah untuk wa yuqimus shalah. Jadi makna yuqimus shalah adalah melaksanakan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Ini harus terpenuhi syarat-syaratnya dari salat. Di antara syarat-syaratnya kan harus bersih dari hadas besar, hadas kecil, kemudian harus menutup auratnya, kemudian menghadap ke arah kiblat dan sebagainya. Itu kan syarat-syarat namanya. Ini harus terpenuhi, bukan hanya sekedar salat saja. Tapi harus terpenuhi syaratnya. Kemudian rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya apakah itu takbiratul ihramnya, membaca Al-Fatihahnya, kemudian rukuknya, sujudnya dan sebagainya. Ini semua rukun-rukun namanya. Kewajiban-kewajibannya juga. Kewajiban-kewajiban dari salat. Jadi perintah wa yuqimus shalah itu mendirikan salat, menegakkan salat. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan salat saja. Dia tidak memperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Ini sebagian di antara kaum muslimin, di antara syarat-syaratnya kadang manusia tidak memperhatikannya. Seperti misalnya bersih dari hadas misalnya. Cara membersihkan hadas kan, hadas kecil berarti kan harus berwudu. Kalau tidak mampu berwudu kan bisa tayammum. Ini cara-cara wudu. Ya, kadang-kadang sebagian dari kaum muslimin cara wudunya masih menyelisihi cara wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan harusnya seorang mukmin memperhatikan bagaimana caranya dia berwudu dengan benar supaya salatnya sah, karena itu kan syarat namanya. Jadi kalau syarat tidak terpenuhi, maka apa yang akan dilakukan? Berarti dianggap tidak sah. Itu syarat namanya. Jadi kalau ya namanya syarat adalah mayal zamumin adamihi al-adam. Apa yang mengharuskan ketika dia tidak ada juga akibatnya. Artinya kalau wudu tidak ada berarti sholat juga dianggap tidak ada. Itu syarat namanya. Tetapi tidak mengharuskan ketika dia ada, harus ada akibatnya. Artinya ketika wudu itu ada, apakah mesti dia harus sholat? Tidak mesti. Tidak mesti. Tapi kalau tidak
Tidak ada wudunya berarti dianggap tidak ada sholat juga. Itu syarat namanya. Itu harus diperhatikan. Ini baru dikatakan mendirikan sholat. Ini pembahasannya tentunya lebih luas. Ada pembahasan tersendiri. Baik. Jadi boleh juga katakan bahwa bukan maksudnya bahwa hanya sekedar sholat saja dari berdiri kemudian ruku, sujud, duduk saja, tetapi bukan hanya itu saja, tetapi maksud daripada sholat itu adalah dia melakukan sholat itu sebagaimana apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan juga sunnah-sunnahnya. Baik, kemudian berikutnya adalah az-zakah, adalah zakat. Dalil zakat adalah wa yu'tuz zakah, keluarkanlah zakat. Jadi dikeluarkan zakat itu kepada orang yang berhak menerimanya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga zakat itu kan zakat ada 4. Ada zakat perdagangan, ada zakat emas dan perak. Kemudian ada zakat perdagangan, kemudian binatang ternak. Binatang ternak di situ adalah kambing, kemudian sapi, kerbau, kemudian onta. Ini ada. Jadi tidak semua binatang dikeluarkan zakatnya. Tidak semua. Jadi dia keluarkan zakat. Dan zakat yang dikeluarkan diantara syaratnya adalah dia mencapai waktunya selama 1 tahun. Kemudian dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau dia binatang, itu ada ketentuan-ketentuan di situ. Kalau jumlahnya sekian dikeluarkan sekian. Dan sebagainya. Itu ada. Kemudian juga zakat itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ini ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Baik, itu secara singkat. Insyaallah taala nanti akan kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena waktu sudah masuk. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.